Timnas Indonesia U23 dipastikan akan menghadapi Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar. Menyandur laman resmi AFC, kepastian itu terjadi setelah Korea Selatan sukses mengalahkan Jepang di laga terakhir grup B dengan skor tipis 0-1. Dengan hasil itu, Korea Selatan menempati posisi puncak grup B dengan raihan 9 poin, diikuti oleh Jepang dengan raihan 6 poin. Laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 akan digelar pada Jumat 26 April dini hari nanti di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Jelang laga kontra Korea Selatan U23 pada Jumat nanti, Indonesia U23 masih belum pasti apakah dapat kembali memainkan atau on dalam laga itu. Merujuk kanal berita suara.com, pemain asal klub SC Heerenveen itu harus meninggalkan Timnas Indonesia U23 karena diberikan waktu sekitar 1 minggu oleh klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Tanpa hadirnya Nathan Joon, di lini tengah Timnas Indonesia tentunya dapat mengaruhi alur gerak bola dari lini belakang ke lini depan. Hal itu dikarenakan pemain yang memiliki posisi asli sebagai bek sayap itu ternyata mampu mengemban tugas sebagai seorang gelandang selama fase grup A, khususnya saat laga melawan Australia U23 dan Yordania U23 yang sukses dimenangkan oleh Indonesia. Nama yang paling berpeluang besar menggantikan Nathan Joon di lini tengah tentunya adalah Justin Hubner. Karena posisi sebagai bek tengah, pemain berusia 20 tahun itu memang cukup sering dimainkan oleh Sintayong di posisi gelandang tengah. Hal itu tentunya tercermin saat ajang Piala Asia 2023 lalu, di mana bek asal klub Cerezo Osaka itu dimainkan beberapa kali sebagai seorang gelandang. In the arms of Ari. Interesting, Hubner a little bit of chasing. Easy clearance for Hubner on that occasion. And the thing is, the Philippe Trizier, 10, and that was cleverly played through. Very important touch. Bit of space here for Pham Thun Hai. Looking for the early through ball for. Going to come straight back though. Wide from Hubner. It's important for the keeper really. All the big men have stayed forward, they've just changed the angle. Free header and push round the post. Walsh denied. And Wynn had to get down and make a smart. This first 45 minutes, they've wanted every single ball. They want. They really. It's going to be a free kick. Yeah, just the one arm, wasn't it there? You're not going past. You shall not pass. Keep hold of that was brilliant. And a nice turn from Wing Quang Hai that was rather. He's a bit fortunate, Hubner, not to get a card for that, isn't he? I think so. The arm's gone up as well. Now it's a dead leg, that is. Selain Justin Hubner, masih ada nama Raihan Hanan dan Doni Tripamungkas yang bisa dimainkan sebagai gelandang saat jumpa Korea Selatan nanti. Tentunya, siapapun pemain yang akan mengisi posisi itu, dipastikan hal itu merupakan kepentingan taktik dan strategi yang akan diterapkan oleh Sintayong. Justin Hubner tertangkap kamera kesulitan pakai rompi. Dalam rekaman video yang beredar luas di sosial media Instagram, terdapat momen unik yang dimana tak semua orang menyadarinya. Video yang memperlihatkan selebrasi Timnas Indonesia U23 usai berhasil mengalahkan Yordania dengan skor 1-4 itu.
terdapat Justin Hubner di antara barisan para pemain dan staf timnas Indonesia. Namun pada saat yang lain berbahagia dan menyapa para supporter timnas Indonesia, Justin Hubner justru terlihat sibuk sendiri dan gemas dengan rompi yang dipegangnya. Tingkah kocaknya itu mengisyaratkan bahwa dirinya kesulitan menggunakan rompi dari ajang Piala Asia U23 itu. Cerita perjuangan PSSI datangkan Justin Hubner demi bela timnas U23. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI, Arya Sinulinga berbagi cerita bagaimana perjuangan federasi mendatangkan bek timnas U23 Indonesia Justin Hubner ke Doha, Qatar. Timnas U23 Indonesia ini sejak awal telah diwarnai dengan drama untuk mendatangkan pemain. Begitu juga untuk mendatangkan bek andalan yakni Justin Hubner yang belum lama ini dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub Jepang Cerezo Osaka. Setelah peminjaman tersebut, Justin Hubner akhirnya menjalani debutnya bersama Cerezo Osaka saat melawan Albirex Niigata. Debut Hubner memang menjadi catatan sejarah buat pemain Indonesia karena ia menjadi pemain pertama yang bermain di J1 Jepang. Akan tetapi saat Justin Hubner ini debut, PSSI dan pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong dibuat pusing. Pasalnya kompetisi Jepang bergulir, sedangkan Justin Hubner dibutuhkan skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Bahkan sempat dikabarkan Cerezo Osaka tak mengizinkan Hubner bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Hal ini karena turnamen Piala Asia U23 2024 bukanlah bagian dari agenda FIFA, sehingga klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Namun setelah komunikasi yang terus dilakukan PSSI, akhirnya Justin Hubner dilepas ke skuad Garuda Muda. Walaupun pelepasan Hubner ke Qatar ini bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, sebelum bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Qatar, Justin Hubner lebih dulu membela Cerezo Osaka melawan Grula Morioka. Tepatnya, H-1 sebelum laga timnas Indonesia menghadapi Australia. Arya Sinulinga mengatakan bahwa perjuangan mendatangkan Justin Hubner untuk bisa datang ke Qatar agar bisa tampil melawan Australia dalam laga kedua Grup A menghadapi Australia pada Kamis 18 April 2024 tak mudah. Arya mengatakan bahwa pemain berusia 20 tahun itu menempuh perjalanan panjang dan tidak punya waktu istirahat untuk membela timnas U23 Indonesia. Hal ini karena waktunya yang sangat mepet agar Hubner bisa bergabung dengan tim di laga melawan Australia. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.